mereview lagi keladi. Kemarin sempat di-review namun kayaknya waktunya kurang begitu panjang, jadi sekarang ada review lagi. Nah, ini yang enggak dormen, namun ini yang baru muncul dan juga baru bangun dari istirahatnya. Oke. Ini beberapa keladi yang udah mulai muncul tunas. Nah, kemarin yang sempat di videoin ini lumayan jelek banget penampilannya dan ini udah mulai muncul. Nah, ini kalau tampilan seperti ini dorman yang enggak jadi dormannya gagal. Karena kenapa? Nah, nanti ada sedikit solusi dan juga mungkin bermanfaat bagi sobat pemula yang baru terjun ke dunia perkeladian. Nah, ini keladi yang udah nampak dari peristirahatan ya, dari tidurnya, dan ini udah mulai muncul. Nah, mungkin kalau yang mungkin pemula dan baru banget di perkeladian, pastinya ini kaget dan juga dianggapnya ini jelek banget. Padahal ini awal dari ya kemunculan keladi yang nantinya rimbun. Nah, ini seperti ini keladi yang baru atau juga awal muncul dan tampilannya ini mungkin banyak yang gak suka. Nah, ini awal dari kemunculannya yaitu seperti ini. Nanti daunnya itu bisa besar 2 minggu ke depan. Nah, ini keladi yang dulunya juga rimbun. Kalau misalkan yang selalu mengikuti Ala Kampung Channel pastinya tahu ya jenis seperti ini. Ini jenis yang daunnya lumayan juga pada bagus dan juga daun ini adalah daun yang memiliki corak warna yang lumayan mencolok dan juga cantik. Makanya kalau misalkan penasaran, disaksiin aja video-video di Ala Kampung Channel. Nah, ini cukup aja sih disiram pakai air micin seperti biasa. Ini masih edisinya edisi yang sama seperti ke belakang, video-video yang ke belakang. Jadi enggak yang menggunakan pupuk yang kebanyakan dari kimia, enggak seperti itu. Ini hanya penolong aja bagi yang ini keladinya yang rontok seperti ini. Jadi gimana solusinya? Yaitu solusinya ya ini gagalkan aja sih dormannya. Jadi dia itu ibarat manusia, dia mau udah persiapan mau tidur, tiba-tiba digangguin atau juga dikasih kopi seperti itu, jadi kan ngantuknya nggak jadi, tidurnya nggak jadi. Nah, ini berlaku juga bagi keladi. Jadi yang udah mau istirahat, udah mau tidur lama, nah kita bangunin dengan sedikit nutrisi. Ya, nutrisinya apa? Ya kalau di tempatku sih biar enggak ini ya, biar gampang dicari, ya udah pakai itu aja, pakai micin yang dilarutkan dengan air ya, sekitaran airnya itu kalau misalkan semprotan ini kan 1 liter ya cukup 2 sendok teh juga bagus, itu udah ada guna ya. Nah, ini yang contoh keladi, banyak banget dipakai contoh keladi ini karena emang bagus dan tahan juga. Ini enggak ini dormannya itu jarang banget kalau keladi ini, makanya dibikin contoh seperti ini biar yang baru-baru kalau misalkan di tempatnya ada keladi yang seperti ini ya tolong ini aja dijadikan koleksi. Karena kenapa? Karena
Keladi ini lumayan juga ya, dormennya itu jarang banget, dan ini juga media tanamnya menggunakan seperti biasa sekam yang udah fermentasi campur dengan kokopit. Ada juga tanah, tapi tanah yang memang tanah dari bakaran sampah dan juga dicampur dengan yang ada deket-deket kebun bambu, akar bambu juga seperti itu bisa ya. Nah seperti ini udah muncul tunas yang seperti ini, tinggal kita merawatnya aja sebisa mungkin atau sesederhana mungkin. Namun jangan lupa diperiksa ya, ini kan rentan dengan ulat, jadi ya harusnya diperiksa aja dulu. Ini tanaman bromelia yang di tempatku mungkin ini namanya Guzmania, jadi kalau misalkan salah penamaan mohon maaf. Nah ini sekarang ada tambahan, kenapa? Karena ada juga penonton yang selalu ingin direkomendasikan yaitu tanaman yang cocok buat di apiari atau juga untuk di pemeliharaan lebah madunya. Nah ini adalah yang terkena ulat seperti dikatakan tadi. Jadi ini penyakit yang sering, yaitu penyakit yang selalu aja datang dan merusak keindahannya. Itu yang paling sering banget yaitu ulat dan belalang, karena belalang itu suka banget sama daun keladi. Yang seperti di alam terbuka juga itu ya, yang di pematang sawah bisa habis itu daun keladi karena dengan belalang. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, komen, like, share-nya, terima kasih. Dan juga mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Nah ini adalah keladi pingratana. Jadi ini keladi kalau misalkan dibiarkan di media subur ini bagus banget, dan juga bisa lumayan besar, ini 2 kali lipat dari daun yang ini. Dan ini warnanya belum muncul karena baru aja bangun dari tidurnya. Nah untuk menambahkan nutrisi lagi, yaitu cukup yang kalau mau alami, yaitu fermentasi cucian air beras ditambah juga dengan ya seperti tadi micin disemprotkan di bagian daun. Nah kalau misalkan yang mau nutrisi tambahan lagi ya kasih itu dengan NPK biru yang ukuran 12-12, udah di ini ya, udah sering banget dibahas. Nah seperti ini aja, ini misalkan ini udah dikasih micin ya, air semprotannya tinggal disemprot aja secara menyeluruh. Ini bagus banget kalau misalkan disemprotnya pagi-pagi, nanti sore harinya ini udah kelihatan mengkilap banget daunnya, karena reaksi dari micin dapur ini bagus banget untuk daun yang seperti ini yang memiliki pigmen warna yang cantik, terlihat banget. Apalagi kalau misalkan di daun perkeladian kelihatan banget kalau daun keladi subur dan dapat nutrisi, kelihatan banget dari mengkilap dan juga ngejreng warnanya. Kebetulan daun keladi ini keladi yang cantik banget dari awal. Nah ini keladi, kalau biasa kan keladi itu warnanya enggak karuan kalau masih satu daun, beda dengan keladi yang satu ini. Ini dari awal kemunculan aja cantiknya udah hampir sempurna, dan ini adalah salah satu keladi yang digemari di tempatku, dan bagus banget, tinggal disemprot-semprot aja dan biarkan aja rumputnya juga tumbuh. Dan ini ada tips berikut ini. Di akhir video sekarang ada tambahannya yang seperti ini ya, mungkin ada bilang juga ini enggak nyambung dari keladi. Nah disambungin aja, karena kenapa? Karena kalau misalkan double bikin videonya, yaitu nanti lebih enggak nyambung lagi. Ini adalah permintaan yang selalu ingin minta rekomendasi dari tanaman yang mungkin cantik dan juga bertahan lama, memberikan bunga yang bertahan lama juga. Nah ini adalah pilihan untuk yang mau lebah madunya tetap bagus. Nah ini adalah bromelia yang jenis ini, bromelia jenis Guzmania atau juga ya nanas-nanasan ya, bisa juga disebut seperti itu. Dan ini bunganya bertahan banget, apalagi kalau misalkan rumpunannya besar, ini bunganya pasti juga banyak dan bertahan lama.
Kenapa dipilihkan seperti ini? Karena bunganya ini nggak ada musiman, jadi ya bisa bertahan lama dan nggak membosankan. Nah, kalau ini adalah, kalau di tempatku ini namanya tanaman pacing, dan juga ini udah melegenda banget, banyak banget, mau di perkotaan, di daerah juga banyak. Nah, ini kenapa dipilih seperti ini? Karena ini bagiannya lebah, suka banget, apalagi ini di bagian yang seperti ini, di bunga yang seperti ini, dia suka banget lebah ini. Tuh kan terbukti ada barusan lewat lebah. Nah, ini kalau pacing ini juga kan, apalagi kalau pohonnya banyak, ini bunganya juga bertahan lama. Dari celah-celah yang seperti ini keluar bunga terus sampai ujung, sampai dasar juga. Ini bekasnya bekas bunga yang mungkin dulunya bersusun banget. Dan ini keutamaan merawat pacing ini karena bunganya bertahan lama banget dan setiap hari juga mengeluarkan bunga. Jadi ya petani lebah itu nggak bakalan capek mengganti-ganti tanamannya, dan ini adalah solusi. Jadi pacing juga bagus kalau misalkan untuk di apiari, kalau misalkan lahannya besar, bagus juga ini pacing. Nah, ini pacing yaitu gunanya juga untuk hewan shogun, bagus banget. Mudah-mudahan video kali ini hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?